Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat itu, segera pergi ke 9 alam abadi Hongmeng dan hancurkan lorong-lorong menuju alam abadi Si Yuan dan Xing Tian. Dengan cara ini, Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Xing Tian tidak akan bisa melewati alam abadi untuk mencapai 9 alam abadi Hongmeng. Setelah melakukan semua ini, di satu sisi, kirim seseorang pergi ke benua Huangfu untuk menjemput saudara dan kerabatmu ke alam Dewa Hongmeng. Di sisi lain, ini juga yang paling penting. Jika ingin sampai di alam Dewa Hongmeng, mereka harus menembus celah dalam pesona alam dewa di perbatasan alam Dewa Hongmeng. Dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 30.000 tahun bagi semua orang untuk menyerang penghalang alam Dewa Hongmeng. Maka, alam Dewa Hongmeng akan solid setidaknya selama 30.000 tahun. Dan 30.000 tahun akan cukup bagi kakak untuk sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, buka penghalang alam Dewa Hongmeng dan mulai melakukan serangan balik. Akhirnya menyatukan 3 alam dewa dan kemudian melawan iblis. Mendengar ini, Tanyun tertawa dan berkata, "Ying, itu bagus, sangat bagus." Pada saat ini, Mu Feng Tianxun mengerutkan kening dan berkata, Ying memang banyak akal, tetapi jika kamu ingin mengisi celah di 100 penghalang alam Dewa Hongmeng, itu terlalu sulit. Sejauh yang aku tahu, tidak mungkin untuk melakukannya. Bai Cheng Tianxun setuju. Ya, Yuner, apa yang dikatakan saudara Mu Feng benar. Kesenjangan di alam ilahi telah ada sejak zaman kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, aku belum pernah mendengar gagasan bahwa pesona alam dapat diisi. Pada saat ini, Toba Ying tersenyum ringan dan berkata, "Kalian berdua tidak tahu, sebenarnya sebelum kakakku jatuh, dia sudah memikirkan cara untuk menembusnya." Mu Feng Tianxun melebarkan matanya dan menatap Tanyun. "Yuner, apakah yang dikatakan Ying itu benar? Jika itu benar, maka alam Dewa Hongmeng benar-benar tak tertembus." "Ya, apa yang dikatakan Ying memang benar," Tanyun berkata sambil tersenyum. "Di masa lalu, sebelum aku jatuh, aku tidak hanya menemukan cara untuk mengisinya, tetapi juga mengumpulkan cukup banyak bahan. Sekarang bahannya disembunyikan di tempat rahasia di bawah gunung Hongmeng." Mendengar ini, Bai Cheng dengan bersemangat menggosok tangannya yang keriput. "Baiklah, bagus sekali. Sekarang kita hanya perlu menunggu kabar bahwa Dewa Tertinggi Lingxia akan mengadakan pesta perayaan untuk Yuner. Begitu pesta perayaan dimulai, kita akan beraksi." Mu Feng Tianxun setuju. Toba Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya tergantung pada kebetulan. Bagaimana jika Dewa Lingxia tidak mengadakan pesta perayaan?" Bai Cheng Tianxun berkata dengan cemas, Ying, apa rencana terbaikmu?" Toba Ying berkata dengan percaya diri, "Itu tergantung pada penampilan lamamu." Bai Cheng Tianxun bingung pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba terbangun. "Aku mengerti, kamu ingin aku segera pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk meminta hadiah bagi Yuner, dan kemudian mengusulkan untuk mengadakan upacara perayaan." "Itu benar." Toba Ying tersenyum dan memandang Tanyun ke samping. "Kakak, ini belum terlambat. Mengapa kamu tidak segera membiarkan Bai Cheng Tianxun berangkat?" Tanyun memandang Bai Cheng Tianxun dan berkata, "Maaf merepotkanmu kali ini. Aku pergi dulu, jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini." Setelah meninggalkan sebuah kalimat, Bai Cheng Tianxun berbalik dan berjalan keluar dari aula dewan. Pada saat ini, Xuan Yuanro berkata dengan cemas, "Tanyun, bagaimana dengan putri kita? Haruskah kita membiarkannya kembali?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri kita pintar. Aku percaya jika dia mengetahui bahwa penghalang alam Dewa Hongmeng ditutup, dia dapat menebak bahwa kita telah mulai membahas dendam. Biarkan dia tinggal bersama Dewa Leluhur. Jika tidak, identitasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia." Bukannya Tanyun tidak mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Dia tahu putrinya akan baik-baik saja. Xuan Yuanro berkata, "Baiklah, terserah padamu." Pada saat ini, mata Mu Feng Tianxun menunjukkan niat membunuh yang kuat. "Yuner, setelah kamu jatuh di masa lalu, miliaran penduduk kota Dewa Hongmeng dihabisi oleh Lingxia.
ada 3 jenis orang di kota Dewa Hongmeng sekarang. Yang pertama adalah orang kepercayaan Lingxia. Orang-orang ini harus dihabisi. Yang kedua adalah bahwa setelah kamu mati, mereka memburu 12 klan dewa di bawah komandomu, kemudian bisa pindah ke kota Dewa Hongmeng. Orang-orang ini harus dikutuk. Yang ketiga adalah keturunan dari mereka yang memburu dan menghabisi 12 dewa besar di bawah komandomu. Aku sarankan orang-orang ini tetap harus dihabisi juga. Potong akarnya untuk mengejutkan alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Tanyun memikirkan 12 bawahan yang dibantai di masa lalu. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan gigi. Mereka benar-benar pantas mati. Setelah itu, Tanyun dan Mu Feng Tianjun berbicara tentang rincian kudeta. Kemudian mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Aku harus pergi. Ketika pergi ke kota Dewa Hongmeng, kamu dapat menemuiku di kota militer King Tian. Lalu kita akan pergi bersama." Baiklah, setelah Mu Feng Tianjun berkata, Xuan Yuanro mengirim Tanyun dan Shen Shubing keluar dari istana dewa. "Rower, Shubing dan aku akan pergi." Tanyun menatap Xuan Yuanro dengan keengganan di matanya. Xuan Yuanro mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Mu Feng Tianjun berkata sambil tersenyum, "Rower, kali ini ikuti saja Yuner. Ngomong-ngomong, sebelum kudeta kamu harus menemani Yuner di kota militer King Tian." "Kakek, aku..." Ketika Xuan Yuanro masih ragu-ragu, Shen Shubing mendorong Tanyun. Tanyun tersenyum dengan sadar, melangkah maju dan meraih tangan giok Xuan Yuanro yang lembut dan tanpa tulang, lalu dia berkata, "Ikutlah denganku. Aku ingat apa yang kamu katakan saat itu. Di masa depan, aku akan menikahimu kembali." Mendengar ini, wajah Xuan Yuanro yang sangat cantik menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia menganggukkan kepalanya. Di bawah tatapan Mu Feng Tianjun, Tanyun mengendarai perahu, membawa Xuan Yuanro dan Shen Shubing keluar kota, dan menghilang ke langit. Mu Feng Tianjun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Surga tidak memperlakukanku dengan buruk. Cucu perempuan angkatku sebenarnya adalah Patriark Lenro, salah satu dari 2 orang terkuat di alam Dewa Hongmeng di masa lalu. Dan menantuku adalah Hongmeng Supreme." 5 jam kemudian, Tanyun mengendarai perahu dan terbang di bawah langit berbintang yang luas. Shen Shubing dan Xuan Yuanro tidak berbicara satu sama lain. Kedua gadis itu diam. Ada keengganan tertentu di antara mereka. Karena di dalam hati Xuan Yuanro, jika tidak ada Shen Shubing saat itu, Tanyun mungkin akan menjadi suaminya. Dalam pikirannya, sampai batas tertentu, Shen Shubinglah yang merampok tunangannya. Pada saat ini, di bawah langit malam, Shen Shubing berbalik perlahan, menatap Tanyun dan berkata, "Suamiku, silahkan masuk ke ruang pelatihan dulu. Ada yang ingin aku katakan padanya." Tanyun mengangguk, berbalik dan memasuki ruang pelatihan. Setelah Tanyun pergi, Shen Shubing menarik napas dalam-dalam, datang ke Xuan Yuanro, dan berkata dengan tulus, "Kakak Xuan Yuan, aku selalu ingin memberitahumu sesuatu. Aku harap masih ada waktu." Mendengar kata-kata kakak Xuan Yuan, mata Xuan Yuanro melembut saat dia melihat Shen Shubing. Shen Shubing berkata dengan lembut, "Di masa lalu tidak peduli apa. Aku kasihan padamu karena aku mencuri Tanyun." Xuan Yuanro mengerucutkan bibir merahnya. Samar-samar terlihat di bawah sinar bulan dan matanya yang indah dipenuhi air mata. "Jangan katakan itu." Xuan Yuanro menghela nafas. "Aku tahu ini bukan salahmu, juga bukan salah Tanyun. Ini semua salah ayahku. Kakak Xuan Yuan, kita pasti akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan." Shen Shubing berkata dengan lembut. "Ya, tentu saja." Xuan Yuanro maju selangkah dan meraih tangan Shen Shubing. Tanyun yang diam-diam menonton di ruang pelatihan akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat adegan ini. "Oh ya, kakak Xuan Yuan." Shen Shubing tersenyum dan berkata, "Suamiku, keterampilan memagangnya sangat bagus setelah kembali ke kota militer King Tian kali ini. Biarkan dia memanggang beberapa makanan untukmu, jadi kamu bisa mencicipinya." Xuan Yuanro mengangguk sambil tersenyum, lalu menarik Shen Shubing untuk duduk di tepi perahu. Angin sepoi-sepoi meniup sutra biru kedua gadis itu, dan di bawah bintang-bintang, mereka begitu indah dan mengharumkan. Tanyun berjalan keluar dari ruang pelatihan dan mendatangi 2 gadis di bawah sinar bulan. Dia sedikit tersesat. Xuan Yuanro tersenyum. "Adik Shen, aku masih tidak tahu bagaimana kamu dan Tanyun berkumpul dalam kehidupan ini. Jika kamu tidak keberatan, dapatkah kamu menceritakannya kepadaku?" "Tentu saja," Shen Shubing berkata. "Bagiku, aku benar-benar mengalami banyak hal dengan suamiku.
Pada awalnya, ketika dia dipromosikan dari murid sekte luar menjadi murid sekte dalam, aku tidak mau menerimanya karena dia tidak memiliki kualifikasi atribut. Jadi aku menjadikannya murid penjaga taman obat sekte dengan rekomendasi dari tetua sekte luar. Tapi kemudian, aku perlahan-lahan menemukan bahwa dia terlalu mengejutkan dan membawa terlalu banyak kejutan. Yang lebih menarik lagi, dia memakai kerudung kura-kura dan menjadi guruku. Saat itu, aku tidak tahu bahwa guruku adalah muridku. Mengikuti narasi Sensubing, gambar dari masa lalu muncul di benak Tanyun. Pada saat ini, Tanyun menghela nafas dalam, menatap langit malam yang luas, berpikir bahwa dia bekerja keras untuk membalas dendam, menginjak mayat musuh, sampai pada titik di mana dia berada hari ini. Dia tiba-tiba merasa sangat sedih. Pada saat kesedihan, Tanyun memikirkan orang tua dan kakeknya dalam kehidupan ini, dan ada kerinduan yang mendalam di matanya yang berbintang. Ayah, ibu, kakek, kalian semua tunggu. Aku akan kembali menemuimu ketika aku mendominasi alam Dewa Hongmeng. Dalam waktu kurang dari sebulan, Tanyun mengendarai perahu dan terbang kembali ke kota militer King Tian. Selama 6 bulan berikutnya, Tanyun menemani istri dan tunangannya setiap hari, memegang makanan untuk mereka. Setengah tahun ini adalah hari yang paling nyaman bagi Tanyun dan istrinya sejak mereka naik ke alam Dewa Hongmeng. Rasa bahagia yang kuat menyelimuti hati Tanyun. Para wanita di sekitarnya tahu bahwa malapetaka alam semesta akan datang dalam puluhan ribu tahun. Mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka sangat khawatir bahwa Tanyun akan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan alam semesta. Oleh karena itu, mereka menghargai setiap menit dan setiap detik dengan Tanyun. Di hati mereka, bisa berada di sisi Tanyun adalah kebahagiaan terbesar. Sekarang, iblis di semua benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng telah mundur, tetapi hanya beberapa Raja Dewa yang tahu alasan mundurnya mereka. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar kota Dewa Hongmeng, ketika ruang seperti ria air, sebuah gerbang surgawi dengan ketinggian puluhan ribu kaki muncul. Ketika gerbang dewa dibuka, seberkas cahaya melesat keluar dan berubah menjadi Bai Cheng Tianjun. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota membungkuk dalam-dalam kepada Bai Cheng Tianjun. Bai Cheng Tianjun menjawab, dan dia memasuki kota Dewa Hongmeng dengan semangat yang kuat. Beberapa saat kemudian, Bai Cheng Tianjun terbang keluar dari lautan awan yang luas dan mendarat di luar istana Dewa Hongmeng. Di bawah tatapan hormat para penjaga, ia melangkah ke istana. Di masa lalu, penjaga istana ini tidak begitu hormat ketika mereka melihat Bai Cheng Tianjun. Alasan mengapa mereka sekarang penuh hormat, karena mereka tahu bahwa karena Tanyun, Bai Cheng Tianjun secara bertahap telah dipercayai oleh dewa tertinggi Ling Xia. Ling Xia sedang berbicara dengan anak-anaknya. Li Xin tampak memuja dan berkata, "Ibu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jing Yun mengalahkan wakil komandan iblis yang memaksa iblis mundur." "Itu seharusnya benar," Ling Xia berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Namun, ibu masih tidak percaya itu benar, karena ibu mendengar bahwa wakil komandan iblis adalah binatang Tianjun tingkat 9. Yuner hanya seorang kaisar suci 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan wakil komandan iblis?" Li Xin tertawa dan berkata, "Ibu, jika ini benar, maka dia harus dipuji." Ketika Dewa Ling Xia hendak berbicara, sebuah suara tua dan penuh hormat terdengar di luar aula. Bawahan Bai Cheng memiliki sesuatu untuk menemui dewa tertinggi. "Masuklah," kata Ling Xia Sangsen sambil tersenyum. Bawahan patuh. Setelah Bai Cheng Tianjun menerima perintah, dia dengan hormat memasuki istana. Sebelum Bai Cheng Tianjun dapat berbicara, Dewa Ling Xia buru-buru bertanya, "Bai Cheng, katakan padaku dengan cepat, apakah Yuner mengalahkan wakil komandan iblis, memaksa seluruh pasukan iblis yang mengepung alam Dewa Hongmeng untuk mundur?" Bai Cheng Tianjun membungkuk dan berkata, "Itu benar, bawahan ada di sini untuk mengatakannya. Jika ini masalahnya, Yuner harus diberi hadiah." Dewa Ling Xia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Katakan padaku dulu, bagaimana Yuner mengusir musuh yang kuat?" Setelah itu, Dewa Ling Xia berkata lagi, "Kamu dengan cepat menyingkat gambar memori, biarkan dewa ini menontonnya." Bai Cheng Tianjun tidak bodoh. Dia tahu bahwa begitu gambar memori kemenangan Tanyun atas wakil komandan iblis dipadatkan, Dewa Ling Xia dapat melihat identitas Tanyun secara sekilas.
Tuan Dewa Tertinggi, Bai Cheng Tianxun berkata, tidak ada gambar ingatan Yuner mengalahkan wakil komandan iblis. Dewa Lingxia bingung, apa yang terjadi? Bai Cheng Tianxun berkata, pada saat itu bawahan sudah dalam keadaan koma dengan beban berat. Jadi aku tidak memiliki gambar memori Yuner mengalahkan wakil komandan iblis, tetapi semua pasukan keluarga baik kita yang selamat melihatnya. Ternyata seperti itu. Dewa Lingxia berkata, kalau begitu ceritakan apa yang terjadi. Bawahan patuh. Bai Cheng Tianxun berkata, pada saat itu wakil komandan iblis membawa 3 jenderal iblis yang merupakan binatang Tianxun tingkat 6 dan mereka terus menyerang formasi pertahanan. Tepat ketika formasi pertahanan besar akan meledak, pada saat kritis itu, Yuner akhirnya melangkah ke Raja Dewa tingkat 9 dan keluar. Di bawah mata publik, Yuner meninggalkan formasi pertahanan, menghabisi 3 jenderal iblis, dan kemudian bertempur dalam pertempuran berdarah dengan wakil komandan iblis selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia terluka parah dan mengalahkan wakil komandan iblis. Aku mendengar dari pasukan keluarga Bai bahwa Yuner sangat tragis dalam pertempuran itu. Tapi untungnya, dia berlatih teknik Guizhong dan akhirnya menang dan menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup. Itulah sebabnya, wakil komandan iblis memerintahkan penarikan pasukan untuk mundur. Bai Cheng Tianxun berlutut di depan Lingxia. Jika tidak ada Yuner kali ini, kota Qingtian pasti akan jatuh. Kemudian pasukan iblis akan melaju lurus ke alam Dewa Hongmeng. Meskipun ada garis pertahanan kedua, itu mungkin tidak dapat menghentikan pasukan iblis. Bawahan memohon kepada Tuan Dewa Tertinggi untuk mengadakan upacara perayaan untuk Yuner. Biarkan semua Raja Dewa dan kepala klan bangsawan dari alam Dewa Hongmeng datang dan beritahu mereka betapa hebatnya murid yang telah kamu kembangkan. Mendengar ini, Lingxia tampak tergerak dan berkata, ya, upacara perayaan secara alami akan diadakan. Dan pada saat yang sama, kita juga harus menggunakan upacara perayaan untuk mendiskusikan strategi masa depan melawan musuh. Aku memerintahkan untuk mengadakan upacara perayaan untuk Yuner di kota Dewa Hongmeng 2 tahun kemudian. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu dan kayaknya tadi Mimin lihat di Saweria tuh ada ya. Besok Mimin tampilkan siapa yang Saweria dan makasih banget ya yang udah Saweria Mimin itu kayak support Mimin buat nemenin apa ya, beli kopi atau beli apapun waktu membuat video. Makasih banyak ya. Semoga rezekinya lancar terus dan sehat selalu. Amin.